Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari AKL kelas 1D akan mempresentasikan tentang soal 5 hasil kerja kelompok kami yang sudah dikerjakan dalam seminggu ini. Sebelum masuk ke materi, maka saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Levina Isnanti RH dengan NPM 156, lalu ada Emilia Nurhidayah dengan NPM 179, lalu ada Sophie Marisa Yuliani dengan NPM 188, lalu Nabila Putri Alivia NPM 189, selanjutnya Alia Ashila NPM 197, lalu Nyimas Devi ada NPM 204, saya sendiri Kartika Budiharto NPM 205, dan Eliana Putri Nurfitri NPM 236. Di sini saya sebagai moderator dan operator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eliana. Baik, berikut adalah soal 5 downstream. Penta Corporation mengakuisisi 80% kepemilikan Sinta Company pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali 20% sebesar $45.000. Sinta Company berhutang pada Penta sebesar $5.000 dan Penta berhutang pada Sinta sebesar $5.000 dalam bentuk wesel bayar. Neraca saldo 31 Desember 2019 untuk kedua perusahaan ada pada tabel di samping. Selama tahun 2018 dan 2019, Penta Corporation menjual persediaan ke Sinta Company sebesar $45.000 dan $60.000. Penta Corporation membuat kebijakan harga jual 20% di atas harga pokok. Dari pembelian persediaan tersebut, Sinta Company melaporkan 30% dan 20%-nya belum terjual berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Diminta buatlah kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan buatlah perhitungan dan jurnal konsolidasi untuk mendukung pembuatan kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emilia. Baik, selanjutnya di sini adalah presentasi kepemilikan Penta Corporation sebesar 80%. Itu sudah diketahui dari soal. Kemudian presentasi kepemilikan Sinta Company itu sebesar 20%. Nah, di sini ada nilai wajar kepentingan non pengendalinya itu sebesar 20%. Itu sebesar 45.000 itu ada di soal. Kemudian untuk nilai wajar di implikasi Sinta itu sebesar 225.000 itu berasal dari 45.000 dibagi 20%. Maka nilai investasi pada 1 Januari 2018 sebesar 180.000. Kemudian pada tahun 2018 ini kita mencari laba yang belum terrealisasi. Nah, di laba yang belum terrealisasi sendiri pada tahun 2018 sebesar 30%. Maka yang pertama kita lakukan adalah penjualan Penta ke Sinta sebesar 20% ini sebesar 45.000 berada di soal. Kemudian untuk HPP-nya sebesar 37.500 ini berasal dari 45.000 dibagi 120%. Kemudian laba Pentanya maka sebesar 7.500. Maka laba yang terrealisasi sendiri pada tahun 2018 sebesar 70%, sehingga menghasilkan 5.250. Maka laba yang belum terrealisasi sebesar 30% pada tahun 2018 sebesar 2.250. Kemudian pada tahun 2018 laba yang belum terrealisasi sendiri di soal sebesar 20%. Yang pertama kita lakukan adalah penjualan di Penta ke Sinta ke 20% ini di soal sudah diketahui besar 60.000. Kemudian untuk HPP-nya sebesar 50.000, ini berasal dari 60.000 dibagi 120%, maka laba Pentanya sebesar 10.000. Kemudian laba yang terrealisasi sendiri pada tahun 2019 sebesar 80% itu menghasilkan 8.000, sehingga laba yang belum terrealisasi sebesar 20% ini di tahun 2019 sebesar 2.000. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nyimas Devi.
Di sini penjualan Penta ke Sinta 2019 ada 60.000. Laba yang belum direalisasi pada 31 Desember 2018 yaitu 2.250. Laba yang belum direalisasi pada 31 Desember 2019 2.000. Utang piutang resiprokal Sinta ke Penta 5.000 dan utang piutang resiprokal Penta ke Sinta wesel bayar 5.000. Selanjutnya investasi di Sinta ada laba bersih 120.000 dikurangi 50.000 dikurangi 26.000 yaitu 44.000. Maka dividennya 16.000. Kepemilikan laba di Sinta 80% kali 44.000 adalah 35.200. Penangguhan laba yang belum direalisasi 2.250. Penangguhan laba yang belum direalisasi min 2.000. Jadi total laba dari Sinta 35.450. Kepemilikan laba minoritas di Sinta 20% kali 44.000 yaitu 8.800. Investasi di Sinta 215.600. Pengakuan laba yang belum direalisasi 2.250. Jadi saldo investasi untuk mengeliminasi laba dan dividen dari S yaitu min 22.650. Totalnya 195.200. Next. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ali Ashila. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi tahun 2019 oleh Penta. Ayat jurnal yang pertama yaitu untuk mengeliminasi penjualan antara kedua perusahaan, yaitu penjualan kepada harga pokok penjualan sebesar 60.000 berasal dari perhitungan sebelumnya. Ayat jurnal yang kedua untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 2.000. Yang ketiga yaitu ayat jurnal untuk mengakui laba yang belum direalisasi. Investasi di Sinta pada harga pokok penjualan sebesar 2.250. Dan yang keempat, ayat jurnal untuk mengeliminasi laba dan dividen Sinta serta mengembalikan akun investasi ke saldo awal. Yang pertama adalah laba dari Sinta sebesar 35.450 dari perhitungan sebelumnya. Lalu ada dividen sebesar 12.800 dan investasi di Sinta sebesar 22.650. Yang selanjutnya adalah ayat jurnal untuk mencatat hak minoritas atas laba dan dividen di Sinta, yaitu beban hak minoritas pada dividen dan hak minoritas. Beban hak minoritas sebesar 8.800, dividen sebesar 3.200 yang berasal dari 20% dikali 16.000 dan hak minoritasnya sebesar 5.600. Selanjutnya adalah Levina. Ayat jurnal selanjutnya untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiprokal, menetapkan hak minoritas awal, dan mencatat goodwill. Ayat jurnalnya yaitu laba ditahan Sinta sebesar 34.000, modal saham Sinta sebesar 150.000, goodwill sebesar 48.000, pada investasi di Sinta sebesar 195.200, hak minoritas 36.800 yang didapat dari 20% dikali laba ditahan ditambah modal saham Sinta. Ayat jurnal selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi utang dan piutang resiprokal. Utang usaha Sinta 5.000 pada piutang usaha Sinta 5.000. Ayat jurnal selanjutnya untuk mengeliminasi utang wesel dan piutang resiprokal yaitu utang wesel ke Sinta 5.000, piutang wesel dari Penta 5.000. Ayat jurnal selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi utang dividen dan piutang resiprokal yaitu utang dividen Sinta sebesar 6.400 pada piutang dividen Sinta sebesar 6.400. Next. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sophie Marisa. Ya, selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak pada masa yang berakhir 31 Desember 2019.
Yang pertama ada laporan laba rugi. Untuk penjualan di sisi debit ada penyesuaian sebesar 60.000. Kemudian laporan konsolidasinya 460.000. Kemudian laba dari Sinta di sisi debit ada 35.450. Untuk HPP ada penyesuaian di debit dan kredit. Untuk debitnya 2.000, kredit ada 60.000 dan 2.250. Untuk laporan konsolidasinya sejumlah 239.750. Selanjutnya ada beban-beban. Tidak ada penyesuaian dan eliminasi. Untuk laporan konsolidasinya 126.600. Kemudian beban hak minoritas sejumlah 8.800 penyesuaian di sisi debit. Kemudian laporan konsolidasinya 8.800. Untuk total laba bersih dari sisi Penta sejumlah 84.850 dan 80% Sinta 44.000. Laporan konsolidasinya sejumlah 84.850. Selanjutnya ada laba ditahan Penta 177.000. Untuk laporan konsolidasinya sama, yaitu sejumlah 177.000. Dan laba ditahan Sinta ada 34.000 di penyesuaian sisi debit. Terus ditambah laba bersih sejumlah 84.850 itu di laporan konsolidasi. Kemudian di dividen ada penyesuaian di sisi kredit sejumlah 12.800 dan 3.200. Kemudian laporan konsolidasinya 50.000. Untuk total laba ditahan pada 31 Desember 2019, dalam sisi Penta ada 211.850 dan 80% Sinta 62.000. Untuk total laporan konsolidasinya 211.850. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nabila Fitri. Iya, selanjutnya di bagian neraca. Jadi di sini ada kas. Kas ini 18.000 dan 15.000 tidak ada penyesuaian sehingga total di laporan konsolidasinya sebesar 33.000. Lalu untuk piutang usaha neto itu terdapat penyesuaian sebesar 5.000 yaitu dari jurnal G sehingga total laporan konsolidasinya sebesar 95.000. Lalu untuk piutang dividen dari Sinta itu juga terdapat penyesuaian sebesar 6.400 yang didapatkan dari jurnal I sehingga di laporan konsolidasinya nanti piutang dividen ini akan habis atau sama dengan 0. Lalu piutang wesel dari Penta ini juga ada penyesuaian sebesar 5.000 yang didapat dari jurnal H. Lalu laporan konsolidasinya nanti akan 0 juga. Nah, selanjutnya persediaan ini ada penyesuaian sebesar 2.000 yang didapatkan dari jurnal B sehingga nanti total laporan konsolidasi untuk persediaan sebesar 103.000. Lalu untuk tanah, bangunan neto, dan peralatan neto itu tidak ada penyesuaian sehingga untuk tanah ini total laporan konsolidasinya sebesar 137.250, untuk bangunan netonya sebesar 250.000 dan untuk peralatan netonya sebesar 180.000. Nah, selanjutnya investasi di S ini tuh ada penyesuaian di bagian debitnya itu sebesar 2.250 yaitu didapatkan dari jurnal C. Lalu di bagian kreditnya itu ada penyesuaian sebesar 22.650 yang didapatkan dari jurnal D. Lalu ada juga 195.200 yang didapatkan dari jurnal F. Sehingga di total laporan konsolidasinya nanti investasi di S ini akan habis atau sama dengan 0. Lalu ada goodwill sebesar 48.000 di bagian debit, ini itu dari jurnal F. Sehingga di sini bisa diketahui bahwa total aset untuk Penta itu 802.250 dan untuk 80% Sinta itu sebesar 230.000. Lalu untuk total aset konsolidasinya sebesar 846.250. Next. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eliana. Selanjutnya ada utang usaha. Pada bagian Penta ada 85.400 dan pada bagian Sinta ada 10.000. Lalu terdapat penyesuaian dari jurnal G pada jurnal eliminasi sebesar 5.000 sehingga konsolidasinya adalah 90.400. Selanjutnya ada utang wesel ke Sinta. Penta sebesar 5.000 dan terdapat penyesuaian lagi
dari jurnal H pada jurnal eliminasi sebesar 5.000 sehingga konsolidasinya adalah 0. Selanjutnya ada utang dividen sebesar Sinta 8.000, terdapat penyesuaian lagi sebesar 6.400 sehingga konsolidasinya adalah 1.600. Lalu ada modal saham. Untuk Penta adalah 500.000, untuk Sinta adalah 150.000 dan terdapat penyesuaian sebesar 150.000. Sehingga konsolidasinya adalah 500.000. Saldo laba untuk Penta adalah 211.850 dan untuk Sinta adalah 62.000 sehingga konsolidasinya adalah 211.850. Sehingga ditemukan total liabilitas dan ekuitasnya adalah untuk Penta sebesar 802.250 dan untuk Sinta sebesar 230.000. Yang terakhir ada hak minoritas atau NCI. Ditemukan penyesuaian pada jurnal E dan F sebesar 5.600 dan 36.800 sehingga konsolidasinya adalah 42.400. Totalnya adalah 846.250. Baik, demikian presentasi soal 5 oleh kelompok kami. Apabila ada sanggahan, tambahan, maupun pertanyaan, saya buka. Oke ya, kita bahas sekarang paparan dari kelompok 5 kelas D dalam menjawab soal 5. Jawaban kelompok 5 kelas D ini sudah betul ya. Nah, kalau melihat pada perhitungannya di sini, ini perhitungan ini berarti 215 investasi di S ini kan ada di neraca ya, neraca saldo ini ya, investasi di S 215.600. Nah, jumlah investasi ini oleh kelompok 5 itu dipakai untuk menghitung nilai investasi awal ya, investasi awal. Berarti ini adalah 31 Desember 2019. Berarti ini adalah investasi di S 1 Januari 2019. Jadi harus dipastikan ya, kalau di advance itu harus jelas kapannya, itu harus jelas supaya tidak membingungkan. 2019. Nah, dengan begini kelompok 5 ini tidak melakukan koreksi atau apapun, sehingga asumsinya PTP itu sudah menggunakan metode ekuitas dengan benar ya, sudah mencatat metode MET saja ya, ekuitas karena apa? Karena kelas ini tidak melakukan jurnal koreksi dengan benar, makanya tidak ada jurnal koreksi untuk transaksi. Dilihat di sini labanya juga sudah betul sebesar mana labanya ya. Nah, laba dari Sinta 35.450 di soal juga ini ya, 35.450. Berarti dianggap metode ekuitasnya sudah betul. Nah, koreksi yang ingin saya lakukan selain menunjukkan tanggal yang harus benar ini adalah di sini. Jadi untuk jurnal resiprokal, untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi itu selalu sama ya. Total ini itu kalau dikalikan dengan mayoritas dan dikalikan dengan minoritas itu jumlahnya harus sama. Nah, kalau dilihat di sini kan tidak sama ini ya. Jadi artinya apa? Artinya kelompok 5 itu belum menghitung
kondisi 100% ya, keadaan 100%-nya. Ya. Jadi, kalau investasi di S195-200 ini adalah untuk 80%, betul? Karena investasi kan? Berarti kalau dihitung 100%-nya, 100% adalah sebesar 195.200. Maaf, ini 9 ya. Saya hapus dulu. Ini juga 5. Agak repot karena nulisnya pakai mouse. 195.200 dibagi dengan 80%. Nah, berarti kan 100%, yaitu sebesar berapa ya? Bentar saya buka kalkulatornya. 195,2 dibagi 80%. 244.000. Nah, oleh karena itu, total ini juga harus 244. Karena ini adalah 100%-nya. Ya, kalau ini jadikan 100%, 80% di investasi, 20% di hak minoritas, maka di sini juga harus 244 ya. Jadi harus sama ini, debit kredit. Nah, karena ini sudah diketahui, jadi RE sudah diketahui, modal sudah diketahui, tinggal kelebihannya ini yang harus diubah ya. Jadi kelebihannya adalah, harusnya ini salah, ini adalah sebesar 60.000. Itu dia. Nah, kalau udah gini sudah 100%, sudah betul ya. Oke. Saya kira itu saja pembetulan yang bisa saya lakukan, yang lainnya sudah betul. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komen, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.